Hey there, welcome to Kifka Review, dan kali ini saya mau menunjukkan dan menjelaskan tentang hardware komputer dan laptop. Yang pertama ada motherboard. Fungsinya motherboard ini adalah sebagai penghubung atau rumah dari hardware-hardware yang ada di komputer atau laptop. Ini contohnya untuk motherboard komputer dan ini contohnya untuk motherboard laptop. Jadi di motherboard itu menyediakan banyak sekali jenis soket, salah satunya soket prosesor dan soket RAM. Selain itu, motherboard juga menyediakan banyak port seperti port USB dan port HDMI. Kalau di laptop itu juga sama, ada soket RAM, ada soket SATA dan lain-lain, juga ada port USB dan port VGA di sini. Lanjut, yang kedua ada prosesor. Prosesor ini fungsinya untuk pusat perintah atau bisa disebut juga sebagai otaknya komputer. Ini contoh untuk prosesor laptop. Yang ketiga ada RAM. Fungsinya RAM ini adalah sebagai penyimpan atau pembawa data sementara yang nantinya akan diproses oleh prosesor. Ini contoh untuk RAM komputer dan ini contoh untuk RAM laptop. Setelah itu yang keempat ada storage atau penyimpanan. Di sini jenisnya ada hard disk, ada SSD yang meliputi SSD SATA, SSD M.2 SATA, SSD M.2 NVMe. Ada CD, ada flash disk, ada SD card atau eMMC. Ini fungsinya sama, yaitu penyimpan software atau data. Hardware selanjutnya ada GPU atau VGA. Ini fungsinya untuk rendering dan menampilkan data ke monitor. Contohnya ada Intel, Nvidia, dan Radeon. Setelah itu ada heatsink fan yang fungsinya untuk mendinginkan prosesor atau mendinginkan VGA. Yang terakhir ada power supply atau PSU. Ini fungsinya untuk memberikan daya ke semua hardware. Kalau di laptop contohnya seperti ini. Ini adalah contoh hard disk sebagai penyimpan data. Lalu ada layar laptop yang fungsinya untuk menampilkan gambar. Di beberapa layar laptop ada yang masih menggunakan inverter seperti ini. Contohnya di layar-layar laptop lama. Lalu ini adalah kabel fleksibel yang fungsinya untuk menghubungkan antara motherboard dan layar. Lalu ini ada WiFi card yang fungsinya untuk menghubungkan laptop dengan jaringan tanpa kabel. Lalu ini ada kabel power yang fungsinya sebagai penyalur listrik dari charger menuju ke motherboard. Lalu ini ada heatsink fan yang fungsinya sebagai pendingin prosesor dan VGA. Setelah itu ada baterai yang fungsinya sebagai sumber daya sama dengan charger. Lalu ada CD-ROM yang fungsinya untuk membaca CD atau DVD. Setelah itu ada casing sebagai wadahnya semua hardware. Lalu ada chillboard yang ini fungsinya sebagai tambahan colokan USB. Setelah itu ada keyboard laptop. Setelah itu ada touchpad laptop juga. Lalu ada tombol power yang fungsinya sebagai tombol untuk menyalakan laptop. Perumpamaan sederhananya seperti ini cara kerja komputer atau laptop. Jadi, di sini ada motherboard atau ruangan yang mencakup semuanya. Terus segitiga kotak OX ini adalah data sebagai barang. Lalu ada hard disk atau gudang yang menampung data atau barang tersebut. Data-data ini nantinya akan dibawa oleh RAM atau tenaga pengangkut dari gudang menuju ke VGA atau belakang panggung. Dan RAM atau tenaga pengangkut ini berkoordinasi langsung
dan diperintah langsung oleh prosesor atau pengatur. Setelah data ada di VGA atau belakang layar, di sini akan diproses supaya bisa ditampilkan ke layar atau panggung. Ini adalah analogi sederhana dari sistem komputer atau laptop. Gimana, apakah kalian paham dengan analogi sederhana ini? Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Thank you for watching. Semoga bermanfaat and see you. Bye-bye.